Now, let's see. Used to itu apa sih? Sebelum kita menjawab soal yang diperintahkan, I want to um, let you know what the function of this word. Jadi used to ini sebenarnya adalah salah satu frasa kata kerja yang bisa kita pakai untuk menggantikan keterangan waktu in the past. Nah, kalau biasanya kan kita kalau mau ngomongin sesuatu di dalam masa lalu itu kan kita biasanya pakai eh, kata-kata tambahan seperti in the past. Nah, misalnya I always played football in the past. Saya selalu bermain sepak bola di masa lalu. Nah, play-nya ini pakai verb 2, and then keterangan waktunya ditambah in the past. Nah, balik lagi, kalau sebenarnya sudah verb 2, nggak pakai in the past pun nggak masalah. Karena kita tahu ini pasti terjadi di masa lampau. Tapi in the past is a detailed way to uh, explain the statement gitu loh. Ini cara keterangan itu dipakai untuk memperjelas ya kata-kata yang diberikan atau diungkapkan that is given or uttered. Nah, di sini ada kata used to. Used to ini sama sih dengan in the past. Tapi dalam used to dia itu punya formula sendiri yaitu subject plus used to plus verb one. Jadi, kata-kata yang sudah memakai used to, kata kerja utamanya tidak perlu lagi pakai verb 2 lagi, karena verb 2-nya sudah ada di sini. Nah, used to ini artinya bukan menggunakan ya. Eh, ini artinya dulunya. Nah, kita bisa ubah kata-kata I always play football in the past ke dalam bentuk used to. Caranya gimana? Ya udah, masukkan aja sesuai dengan formula yang I have typed on the screen. I used to play football in the past. Apakah in the past-nya masih boleh dipakai? Masih. Ini cuma cara lain untuk mengganti uh, verb form atau variasinya. Gitu. In the past-nya masih boleh, atau nggak pakai in the past juga boleh. Both are correct. Keduanya benar. Nah, dulunya terbiasa. Itu arti used to. Apakah dia hanya bisa di verb? Enggak mesti harus di verb. Dia bisa ngomongin yang bukan di verb. Contohnya ketika kita menggunakan non-verb. Rumusnya jadi gimana? Subject plus used to be plus non-verb. Bukan noun ya, tapi non, tidak. Non-verb. Non-verb itu terdiri apa saja sih, Miss? It consists of noun, adjective. Antara dua itu aja. Nggak pernah yang lain sih. Tentunya apa? Saya dulunya adalah seorang pembohong. How do you say pembohong in English, Dinda? How do you say pembohong in English? Liar. Ya, I used to be a liar. Nah, I used to be a liar bisa atau I was a liar. Jadi itu ada dua cara untuk mengungkapkan past moment, past statement. Nah, yang biasa, yang umum itu yang subjek plus verb 2. Ini kan udah sering kita pakai nih di simple past tense. Yang itu juga simple past tense, tapi dia karena sudah ada paketannya pakai used to, kata kerja yang dimaksud utama itu nggak perlu lagi pakai verb 2. Ya udah turun ke verb 1. Tuh, dulunya
Nah, used to ini sering dipakai sama native untuk memperhemat waktu gitu. Nah, ini untuk bentuk used to-nya. Nah, ini kira-kira mudah di, Miss harap mudah dipahami. Kalau misalnya susah, boleh tanya Miss. Sekarang, setelah Miss jelasin, ada banyak kata-kata yang harus kita isi dari 8 soal ini. Ini sudah diisi satu. Nah, ada be, go. Nah, be ini nanti disesuaikan dengan apanya? eh Orangnya gitu loh. Apakah dia pakai is, are, was, were, kita nggak tahu. Nah, di sini, I used to walk to school when I was a kid. Dia dulunya berjalan ke sekolah ketika masih anak-anak. But now, I go by bus. Nah, now ini nggak mesti harus tentang present continuous. Tapi kita bisa pakai noun untuk tense simple present. Karena saat ini kita tidak menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung, tapi fakta yang sedang berlangsung sekarang. Jadi tetap pakai simple present. I go by bike. Dulunya saya terbiasa berjalan ke sekolah ketika masih anak-anak. But sekarang aku perginya naik sepeda. Nah, jadi to differentiate the use, Linda harus cari mana yang kata-kata yang nanti pakai used to, mana kata-kata yang pakai now. Nah, misalnya yang pakai present. Yang pakai present biasanya ada ciri-ciri kata now-nya. Jadi itu pembedanya. Nanti Dinda harus menentukan pakai used to plus verb satu. Verbnya ada di sini. Ya, ini sudah dijawab satu ya, walk. Nah, sisanya Dinda harus menemukan yang lain. Kita coba dari number 2. My father blah 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 work in a bank, but now blah 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 he for a car hire company. Gimana tuh gitu jawabnya? My father used to go work in a bank, but now he works for a car hire company. Ya, dua-duanya pakai work ya. My father used to my father used to work in a bank. Oh lah ini hmm, tunggu. Satu dua tiga. Hmm, my father used to work in the bank. Tunggu, oke lah kita tulis. Used to go work in the bank, but now he works for a car hire company. Lanjut, number 3. The shop, blah blah blah, terrible, but 2 years ago it really nice things. That shop used to be sell terrible, but 2 years ago it sells really nice things. Oke, kita perhatikan. Nah, di sini kan nggak ada kata now-nya ya. Tapi kita bisa lihat kebalikannya. Yang pas, kita pakainya used to. Nih, jadi ini coba. The shop sell terrible. Apa ini kita Uh, isi? B enggak Oh, the shop. Oh, sorry, sorry. Ini di sini. like terrible like The shop sell. Ini terrible ini adjective. Kalau di adjective kita pakainya verb satu atau pakai to be. pusat Terrible itu adjective, maka kita pakainya to be. Penjualan toko itu is terrible.
But 2 years ago, it it used used to be it used to sell. sell film. Iya. Lanjut number 4. We we used to go to Spain for our holidays now. Enggak. We go to Spain for our holidays now, but Iya, we used to we used to be go going go. to Italy. We used to go We used to to going to Italy. yeah, we used to go going to Italy. We used to going to Italy. Oke, yang ini number 5. Uh, yeah. Kalau ini kayaknya anymore ini maknanya negatif sih, tidak sama sekali. Tapi pada masa sekolah, nah walaupun nggak ada simple past tense, kita coba tebak kira-kira masa sekolah sama anymore ini lebih tua yang mana. Miss Rasa, masa sekolah ini masa lalu dia, dan anymore ini masa sekarang dia. Mm, I'm not. Ya, I'm not. I'm not a good singer anymore, but I I, used to be a good singer iya, I in used my school. to be good singer in my school. Sa. My, Number 6. My mom every week, but now it's boring. Ini walaupun kita lihat kita kayaknya kesannya yang ini nih di masa lalu dia enjoy. Ini gampang nih ada now-nya. Berarti yang nggak ada now-nya itu yang in the past. my mom used to read that Mm, magazine every week, Used to read that magazine every week. but But now, now she thinks it's boring. iya, sitting boring. Lanjut. Ini ada I used Ayus. to be living in a flat. Hmm. I used to Used to living in a flat, but now I used to think like, but now, I really like to live in a house. but I used to be living in the flat, but now I really l- Like like to live in a house. Number 8. people use oh people use to smoke in restaurants in Britain.
but now they go outside to smoke. Iya, people used to smoke in Russia in Britain, but now they. I'm sorry, can you please repeat? They go ya? They go. Oke. They go outside to smoke. Oke, I think it's already correct. Yang penting kita tahu dulu fungsinya apa. Used to dipakai untuk past. Now di sini bukan berarti kita ngomongin kejadian yang sedang berlangsung, tapi fakta yang terjadi sekarang. Karena kan sekarang ibunya merasa membaca magazine itu membosankan, bukan hari ini aja, tapi saat ini secara fakta always seen, I mean often seen this magazine is boring. Oke, untuk rumus sendiri mengenai used to ini, Dinda ada pertanyaan nggak? Before we continue. Enggak. Oke, kita coba ya. Yang selanjutnya, mustn't and don't have to. Nah, kita kemarin sudah sempat belajar modal. Dalam bentuk modal, must sama have to itu, must ini, dia ini biasanya keharusan yang dari diri sendiri ataupun dari luar. Kalau don't have to ini biasanya dari luar. Nah, dalam bentuk negatif, must ini lebih kuat daripada don't have to. Nah, kalau must, not, ya, you must not speak English, you must not speak Indonesians in our class. Artinya tidak boleh. Berarti sama sekali 100% tidak boleh. Don't have to, itu justru menjadi hampir sama kayak agak ragu. Tidak harus. Nggak enakan lah. Nggak harus. You don't have to give this present to me. Kamu nggak harus kasih uh, uh, hadiah ini ke saya gitu. Ya boleh sih, cuma ya nggak harus gitu. Nah, kalau don't have to itu artinya nggak harus. Kalau must artinya memang tidak boleh. Namanya juga tidak boleh, berarti tidak bisa sama sekali. Di sini ada six boxes yang kita bisa isi ke dalam gambar-gambar ini. In the first box ini ada satu chatter box yang kosong. Nah, di sini isinya apa? Kita lihat dari clue-nya yang ada di pictures. No food or drink. Dari pilihan itu, kita bisa pakai kata apa? Oh, you must not eat. Kenapa nggak pakai you don't have to eat? Karena di sini tidak harus. Berarti kalau Miss yang makan boleh, Dinda makan gimana nih? Gitu kan. Jadi harus di library itu semuanya itu sepakat tidak boleh kita pakainya you must not. Gitu, nggak boleh tebang pilih. This is a library, you mustn't eat here. Coba yang ini Dinda. Ini ada chatterbox, terus ada anak kayak gini posisinya. If it, if you don't like it. Makanan it ini merefer kemana Dinda? Dia merujuk ke kata apa? Hmm, makanannya. Iya, kita bilangnya apa nih? You don't have to eat it if you don't like it. Iya, you don't have to eat it if you don't like it. Lanjut, that's third. Dia bilang gini, with matches. Matches ini apa sih Dinda in Indonesians? Pertandingan. Iya, pertandingan atau di sini kalau kita besarin, dia main apa nih? Kira-kira anak ini. Ini Dia apa itu? main api, matches. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kan ada kata marcis kan untuk korek. Nah, matches itu dari bahasa Inggris yang artinya korek api. Nah, kalau korek api with matches. Kira-kira kita bilangnya apa? Api ini berbahaya nih. Berarti kalau orang tua boleh? Enggak sih, orang tua juga nggak boleh main-main dengan api. Ya, jadi sama rata. Tidak boleh. Kita pakainya apa nih? You don't have to play You atau mustn't. you mustn't. You mustn't.
Iya, with matches. you mustn't play with matches. Yang ini. Oke, lanjut. Kita copy, kita pindahin ke sini. Number four, if you don't want to. You you don't have to play if you don't want to. Okay, great. Kalau kamu nggak mau ya udah kamu diganti aja gitu loh. We can substitute you with other player katanya. Number five, late. Kalau ke We sekolah don't itu, have to be late. kalau kita apakah kita don't have to atau nggak boleh sama sekali? Ayo. You mustn't be late. Yeah, you mustn't be late. Oh ini you mustn't be late. Hmm. Oh ini gambarnya sama ya. Nervous, it's only a test. Ini hanya ujian. Kalau ujian kan, apakah kita apakah kita nggak boleh stres? Boleh lah. Berarti nggak mesti harus. Setiap orang kan punya tingkat kepanikan berbeda. Jadi nggak mesti harus. Kita kira kira pakai apa itu? We don't have to be nervous. Iya, we don't have to be nervous. We don't have to be nervous. Oke, good. Jadi yang di sini perlu ditekankan, mustn't sama don't have to, kalau dibentuk negatif, must ini lebih kuat daripada have to. Must itu tidak boleh, dan don't have to itu tidak harus. Nah, sekarang kita lanjut ke activity berikutnya, information technology. But before we answering the questions, coba kira-kira, can you please name all the technologies or computer engines around your house, Dinda? Kira-kira Dinda punya apa aja teknologi di rumah? I have laptop. Ya, I have laptop. Apalagi? Do you have phone charger at home? Hmm. Hmm. Apalagi contoh-contoh yang dipakai? Do you have Mouse. mouse? Do you have flash disk in your house? I have one, yes. Hmm. Do you have wire in your house? Wire. Hmm. Apa wire itu? Kabel. Ada kabel? Oh, yeah. Ada. What about Wi-Fi? Do you have Wi-Fi there? Yes. Oke. Nah, sekarang kita diminta untuk mengkomplitkan atau menyempurnakan kata-kata ini. Jadi di sini USB, attach, net, power ini kurang, masih belum sempurna bentuk katanya. Nah, contohnya tadi ada di atas. A key.
dipasangkan dengan board menjadi a keyboard yang artinya papan ketik dalam bahasa Indonesia. Sekarang kita coba, Linda deh, Miss kasih waktu 2 menit untuk coba jawab, nanti kita discuss together. Mm, 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 um, um, it's or out of the morning. Or our the Ada beberapa yang aku nggak tahu, Miss. Oke, kita bahas bareng-bareng deh. Yang nomor tuh apa dulu? Coba. CD. CD? Oh ya, mungkin karena Dinda kelahiran itu ya. CD drive.
Have you ever heard about that? Enggak. Ya, CD drive itu dia dipakai untuk mutar kaset di laptop biasanya. Terus kita cek nih, Miss. Coba deh Dinda nanti cek CD drive tuh gimana bentuknya. Jadi dia tuh biasanya dipakai dulu laptop-laptop dulu sih. Biasanya dipakai untuk pengganti flash disk. Sekarang bentuknya tuh kotak kayak disket. Terus yang ketiga, Memory. memori apa? What? Sebentar. Terus Memory is what? memori Paris. Nah, ini memori stick. Ini juga sama dengan CD drive. Biasanya memory stick ini, pokoknya CD drive, memory stick itu sekarang namanya itu flash disk. Dulu mereka bentuknya yang ini kotak, yang ini memory stick. Ini juga sama sih. Kotaknya itu kayak disket gitu loh. Kalau Dinda, let me sending the pictures. Memory CD drive. Kalau CD drive ini kan biasanya dipakai untuk mutar CD ya. Kalau sekarang kan orang pakai YouTube. Kalau dulu, terus juga kalau orang mau nyimpan video, dulu orang tuh pakai CD drive. Hmm, CD-nya di burn namanya. Ini CD drive. Terus kalau untuk memory stick, ya sama sih. Memory stick sama kayak USB juga. Hmm, this one is memory stick. Jadi dia pengganti flash disk. Kalau dulu di zaman Miss, CD drive ini dipakai untuk nyimpan video karena kan memori laptopnya kan terbatas. Jadi di burn videonya terus dimasukin CD. Pengganti flash disk. Atau cuma sekedar mutar film. Nah, kalau misalnya DVD kan udah makin lama tuh. Nah, jadi orang-orang nggak produksi lagi DVD. Jadi pakainya laptop. Nah, laptopnya itu mesti ada CD drive supaya bisa mutar film. Gitu. Nah, ini gampang nih. Yang berikutnya apa? Download. Ya, download. Download ini kalau sampai sekarang ini masih dipakai untuk mengunduh dalam bahasa Indonesianya. Ah, yang number five. To lock apa? Ayo. Memory on. To lock make sense. Terus yang
Number six, ini masih sering kita pakai. A password. A password, ya. Number seven, A power. Format. power lead. Itu apa? It's power lead. Nah, ntar Miss kirim fotonya sih. Power lead itu sejenis chart. Wire, kalau kita lihat itu kayak wire. Charger, nah itu power lead namanya. This one is power lead. Hmm. Lanjut, number eight. Power lead ini Number dia nine. sangat Oh, network. Terus ini, nah ini baru touchpad. touch. Kenapa namanya touchpad? Biasanya ini untuk HP. Keyboard di HP itu namanya touchpad. Number 10. USB slot. Ya, nah itu dulu. USB slot itu ya sama kayak flash disk atau tempatnya, tempat colokannya. Nah, dipahami dulu. Terakhir kita belajar non-suffix. Dikit lagi deh ya, Miss buat link baru sebentar 10 menit lagi. Nanggung.